Salam dan bahagia. Saya Heru Pamuji, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Andong, Kabupaten Boyolali. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sebagai guru saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. 1. Pendidikan dan pengajaran merupakan hal yang sama. 2. Kegiatan belajar mengajar hanya dilakukan secara klasikal di dalam kelas. 3. Peserta didik diberikan tugas yang sama. 4. Memberikan sanksi kepada peserta didik bisa memberikan efek jera sehingga bisa mengubah sikap dan perilakunya. 5. Peserta didik dikatakan berhasil dalam pembelajaran apabila mendapat nilai di atas KKM. Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1. Refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah 1. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya adalah pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan di mana saja, bahkan bisa dengan siapa saja. Hal ini sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka Belajar, yaitu menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Dalam hal ini, melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, seperti masalah lingkungan, kesehatan, sosial, budaya, dan lainnya. Melalui kegiatan proyek ini, siswa bisa belajar dari narasumber yang ada di wilayah sekolah, bisa dengan orang tua atau dengan tokoh masyarakat di sekitar. 3. Peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga pendidik dalam memberikan tugas harus memperhatikan potensi masing-masing peserta didik, sehingga peserta didik bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh pendidik dengan baik. 4. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah merupakan tempat belajar, bukan pengadilan yang bertugas memberikan hukuman bagi peserta didik yang bersalah. Ketika ada peserta didik yang bersalah, memang sebaiknya diberikan sanksi supaya tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Namun alangkah lebih baiknya jika sanksi tersebut diganti dengan sebuah konsekuensi yang harus mereka hadapi. Peserta didik dikatakan berhasil dalam pembelajaran apabila memiliki pengetahuan dan wawasan baru yang lebih luas serta menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Hal-hal yang akan saya terapkan di dalam kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya harus menciptakan suasana kelas yang menyenangkan agar peserta didik nyaman dengan kondisi kelas. Melalui ice breaking sebelum pembelajaran dimulai, bisa membuat suasana hati peserta didik senang dan mampu menghilangkan ketegangan. Selanjutnya, saya harus bisa menggali potensi peserta didik melalui bakat dan minatnya, serta kecenderungan gaya belajarnya agar dalam memberikan pembelajaran, saya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing peserta didik. Dan yang terakhir, sebagai pendidik saya harus bisa menjadi penuntun bagi peserta didik, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.